jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang segar. Dari cadas di depanku datang air yang segar. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat Tuhan dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nas pembimbing untuk ibadah pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 12 ayat 23 sampai 24. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Demikian nas pembimbing pada hari ini. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Indah kesuma, insan lebih indah pada masa mudanya. Bunga kan layu,
Jemaat Tuhan, marilah kita datang mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Betapa seringnya dalam kehidupan ini kami tidak mengambil jalan yang harus kami tempuh di dalam rangka mengikuti panggilan Tuhan. Dalam mengikut Tuhan, kami tahu seringkali orang harus menempuh jalan penderitaan, menyangkal diri dan memikul salib. Tetapi dalam praktiknya kami sering mengutamakan diri kami, mengutamakan kenyamanan kami. Ampunilah kami ya Bapa. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini menolong kami, menerangi kami, agar kami berani menempuh jalan penderitaan ketika kami menjadi pengikut Kristus. Sama seperti Tuhan yang sudah menempuh jalan penderitaan itu terlebih dahulu. Biarlah kami juga menjadi orang-orang yang berani mengambil langkah seperti yang Tuhan sudah lakukan. Terima kasih ya Bapa, di dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, untuk kita semua yang sudah mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita dan menjadi petunjuk hidup baru untuk kita semua dari Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikian petunjuk hidup baru untuk kita. Syukur kepada Allah. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk kasih dan keselamatan yang Engkau anugerahkan. Hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Terima kasih Engkau melawat dan menyapa kami. Ini adalah bentuk Tuhan memelihara kehidupan kami. Kami siap mendengar dan belajar merenungkan firman Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 12 ayat 20 hingga ayat 33. Demikian firman Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini,
ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Kristus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada yang ikut dalam ibadah tapping ini. Hari ini kita akan menyampaikan firman dengan cara yang berbeda. Saya dan Pendeta Fernando Simanjuntak akan menyampaikan firman Tuhan secara berkesinambungan untuk kita bisa memahami teks Alkitab yang menjadi pesan di Prapaskah yang kelima ini, sebagaimana yang tadi kita sudah dengar bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat bacaan kita ini mengingatkan kita tentang bagaimana Yesus yang datang ke dunia ini menjalankan misi Allah. Mari kita sama-sama melihat apa yang dilakukan oleh Yesus dan bagaimana itu bisa berdampak di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, mungkin kita pernah mendengar cerita tentang kisah heroik, ya, apakah di televisi ataupun di dalam buku-buku cerita. Seringkali kisah-kisah heroik seperti sebut saja Satria Baja Hitam atau Kapten Amerika atau Batman, apalagi ya? Superman, Transformer, dan banyak sekali kisah-kisah heroik yang kita bisa tonton atau kita bisa baca. Dan seringkali saudara, kisah-kisah seperti ini itu menonjolkan sisi kepahlawanannya supaya sang pahlawan ini diagungkan dan disanjung-sanjung karena kehebatannya. Dan para penulis ataupun sutradara film akan mengisahkan seolah-olah kisah perjuangannya begitu hebat terjadi, bahkan kadang-kadang tidak masuk akal, supaya menonjolkan bahwa sang pahlawan ini akan menang di akhir cerita. Itulah kisah heroik yang umum kita dengar. Nah, kalau dikaitkan dengan kisah Yesus yang datang sebagai sang juru selamat, mungkin saja para murid pada saat itu punya konsep yang sama tentang apa itu Mesias atau sang juru selamat. Kenapa sang juru selamat datang ke dunia, tapi langkah yang diambil adalah langkah kematian? Kenapa sang juru selamat yang katanya akan menyelamatkan semua umat manusia, ternyata dia harus takluk kepada kematian dan harus mati di tengah-tengah dunia ini? Ini menjadi hal yang digumulkan oleh para murid-murid pada saat itu. Tapi saat ini, melalui perikop yang kita baca, Yesus menjelaskan kenapa dia harus memilih langkah kematian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan paralel kita pada minggu ini itu juga diambil dari Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Saya akan bacakan bagi kita. Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengikat dosa mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ternyata langkah kematian yang dirancang oleh Allah ini adalah supaya mata dunia terbuka untuk melihat bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Pertanyaannya, kenapa Yesus perlu menyelamatkan dunia ini? Kita tahu bahwa penyelamatan Allah, kisah pembebasan yang dilakukan Allah pada dunia melalui bangsa Israel sudah pernah dilakukannya. Tapi tetap saja tidak langsung membuat banyak orang percaya. Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun untuk memanggil orang-orang supaya bertobat karena kerajaan sorga sudah dekat. Tapi tetap saja belum membuat orang-orang percaya. Ini kenapa? Kalau Yesus mengatakan manusia berada dalam ikatan dunia, penguasa dunia yang membuat orang menjadi bebal, menjadi tertutup matanya dan tidak bisa melihat apa yang ingin disampaikan oleh Allah melalui diri Yesus Kristus. Oleh sebab itu, satu langkah yang pasti yang diberikan oleh Yesus adalah langkah kematian. Nah, bagaimana langkah kematian ini ternyata menginspirasi kehidupan kekristenan kita pada saat ini? Saudara, Yohanes menceritakan bahwa ada beberapa orang Yunani mengikuti perayaan Paskah Yahudi di Yerusalem. Mereka memiliki hasrat untuk berjumpa dengan Yesus. Hasrat mereka ini disampaikan kepada Filipus dan Andreas, saudara. Mereka pun menyampaikan permohonan ini kepada Yesus. Jawab Yesus terhadap permohonan ini menarik perhatian kita. Katanya adalah, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Perkataan Yesus ini juga mengingatkan kita pada peristiwa Kana, saudara. Ketika ia memulai pengutusannya, pada saat itu ia mengatakan kepada ibunya, saatku belum tiba. Ia juga mengungkapkan hal yang sama kepada saudara-saudaranya yang ingin menghadiri hari raya Pondok Daun. Para lawan-lawan Tuhan Yesus juga hendak menangkap dia pada saat tertentu, tetapi saatnya belum tiba, kata Tuhan. Barulah dalam ayat 23 dari bacaan kita ini, Yesus berkata, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Saudara, perkataan Yesus ini tentang kapan saatnya ini menggambarkan bahwa apa yang dilakukan Yesus ini benar-benar sesuai dengan rencana dan kehendak Bapa. Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati agar dapat menghasilkan buah melimpah. Sebagai putra Allah, ia belajar menjadi taat dalam penderitaan untuk menjadi pokok keselamatan kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Dialah pelaksana perjanjian Allah yang baru, di mana Allah mengampuni kejahatan umatnya dan tidak akan mengingat dosa-dosa umatnya lagi. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini untuk kita memiliki komitmen terhadap Tuhan. Beriman pada Yesus itu berarti memiliki komitmen pribadi untuk mengikuti Dia, saudara. Menaati semua rencananya dan ajaran-ajarannya serta berada di mana Yesus ada. Mengikuti Yesus termasuk menyangkal diri dan memikul salib, bahkan mati dalam kemanusiaan. Dalam kemanusiaannya Yesus tampaknya pun tidak mau sebenarnya menderita. Sebab itu dia berkata dalam doanya ketika ia berada dalam Taman Getsemani pada malam sebelum ia ditangkap, ya Allah, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Itu kata Tuhan. Yesus berkata di dalam ayat 26, saudara, untuk setiap kita yang hidup di tengah-tengah masa sekarang ini, pengikut Kristus, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara-saudara, biar bagaimanapun tidak bisa dipungkiri, saudara. Sejak kita mengikut Kristus akan selalu saja ada perjuangan dan tantangan yang akan kita alami karena kita mengikut Dia. Tetapi sama seperti Yesus, sesungguhnya penderitaan atau bahkan kematian yang kita alami itu adalah jalan untuk kita mengalami kemuliaan. Penderitaan di dalam Kristus itu akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Itu sebabnya, saudara, kita diingatkan untuk jangan takut menderita bagi Kristus. Justru kita harus bersyukur karena jika kita menderita bagi Kristus, kita akan memperoleh kemuliaan pada saatnya nanti. Itu berarti kalau kita berada dalam sebuah jalan penderitaan, itu kita berada di dalam trek
yang benar, lintasan yang benar, jalan iman yang benar, saudara. Itu sebabnya jangan pernah menyangkal Tuhan supaya kita terhindar dari penderitaan atau demi mendapatkan sesuatu yang sifatnya sementara, saudara. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang mencintai nyawanya, dikatakan ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saudara, mencintai nyawa artinya keinginan untuk mencari aman sendiri dan hanya mementingkan diri sendiri. Kehilangan nyawanya di sini bisa dipahami dalam dua pengertian, yaitu menghancurkan kehidupannya di dunia ini atau kehilangan kesempatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Orang yang egois dan mau cari aman sendiri, ini akan menghancurkan kehidupannya sendiri, saudara, dan juga orang-orang yang berada di sekitarnya. Selain itu, orang yang egois dan mau cari rasa aman sendiri, ini sangat sulit untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, padahal hidup yang kekal hanya ada di dalam Kristus. Masa penindasan atau penganiayaan ini akan menjadi batu ujian untuk memperlihatkan apakah seseorang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau ia hanya memiliki iman yang dangkal, iman yang palsu. Saudara, barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Tidak mencintai nyawa artinya tidak hanya mementingkan diri sendiri, saudara. Dan tidak mencari rasa aman dirinya sendiri. Orang yang tidak mencintai nyawanya senantiasa hidup memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ia tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, melainkan hidup bagi Kristus yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk dia. Orang yang tidak mencintai nyawanya, ini akan terus berkarya untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ancaman dari orang-orang yang hendak mencelakakan dirinya, ini tidak akan membuat dia undur, tidak akan dapat menghalangi untuk dia tetap melakukan yang baik dan yang benar. Saudara yang kekasih, demikianlah kita melihat bagaimana langkah kematian yang diambil oleh Yesus ini ternyata menjadi inspirasi bagi kita sebagai orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Dia memilih langkah kematian bukan untuk menunjukkan bahwa dia kalah, tapi justru sebaliknya bahwa dia ingin menunjukkan bahwa Allah yang mengutus dia ke tengah-tengah dunia ini adalah Allah yang Maha Kuasa. Saudara, cerita heroik yang digambarkan melalui kisah Yesus ini adalah inspirasi Injil bagi kita saat ini. Mungkin tidak seperti kisah heroik pada umumnya, tapi justru inilah berita sukacita. Dia konsisten untuk menyatakan kasihnya kepada dunia, bahwa kasihnya, kasih Allah begitu besar kepada dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, saya ingin menutup khotbah Minggu Prapaskah yang kelima ini dengan kisah iman yang sangat heroik dari orang-orang Kristen. Saudara, beberapa tahun yang lalu, 21 orang Kristen Koptik asal Mesir yang bekerja di Libya dipenggal secara keji oleh kelompok negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Dalam video yang dirilis oleh ISIS pada tanggal 15 Februari 2015 tersebut, para tentara ISIS yang berbaju hitam-hitam itu tampak menyandera 21 pekerja Kristen yang berseragam orange. Para sandera tampak berlutut, saudara, lalu dipenggal secara bersamaan oleh kelompok militan ISIS yang mukanya ditutupi oleh kain hitam. Orang-orang Kristen itu tidak mau menyangkal iman mereka, kendati pun mereka diancam hukuman mati, saudara. Bahkan pada saat darah akan mengucur dari leher mereka, kata-kata doa yang keluar dari mulut mereka adalah, Ya Rabbi Yasu, artinya, Oh Tuhan Yesus. Saudaraku, kiranya kita tetap teguh di dalam Tuhan, kendati pun kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan penderitaan, bahkan kematian sekalipun. Tetapi orang-orang yang menderita dan mati di dalam Allah, itu akan dihormati Allah serta mendapatkan kemuliaan dan hidup kekal. Selamat menghayati Minggu Prapaskah. Amin.
Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami diingatkan dan diajar bagaimana kami harus berani menempuh jalan penderitaan karena kami mengikut Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan dan penghiburan dan janji bahwa setiap orang yang berani menempuh jalan penderitaan akan mengalami kemuliaan, yakni hidup yang kekal. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menolong kami untuk terus teguh di dalam mengikuti Tuhan apapun resiko yang kami hadapi. Ya Allah, kami mau berdoa terus untuk pergumulan jemaat-jemaat Tuhan yang menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Berdoa untuk setiap saudara-saudara yang sakit. Kami menyebutkan nama satu persatu, Bapak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar, Ibu Manurung, Ibu Simanjuntak Boru Hasibuan, Bapak Elia Simanjuntak, bahkan mungkin saudara-saudara kami yang saat ini terbaring lemah, yang mengikuti ibadah taping hari ini. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong memulihkan. Biarlah di tengah-tengah sakit dan penderitaan yang saudara kami alami, mata, hati, dan iman kami tetap tertuju sama Tuhan. Kami dalam berbagai situasi tetap percaya dan membangun iman kami. Bahkan Tuhan dapat memakai kami untuk terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk setiap jemaat dalam berbagai tantangan, masalah ekonomi, masalah relasi, apapun Tuhan, pekerjaan, pergumulan, tentang konflik atau apapun yang sedang mengganggu kehidupan kami. Tuhan, tolong supaya kiranya Engkau campur tangan dan bahkan memulihkan keadaan kami satu persatu. Terima kasih Bapa, kami percaya rencana Tuhan akan senantiasa dinyatakan, sebuah rencana yang baik dan indah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa untuk gereja Tuhan Gemindo Immanuel. Biarlah Tuhan terus berkati supaya gereja Tuhan dan juga setiap program-program yang dilakukan ini boleh menumbuhkan iman jemaat. Bahkan bersama dengan gereja-gereja di seluruh tanah air Indonesia ini, kehadiran kami bisa menjadi dampak, membawa pengaruh yang baik secara khusus di dalam menyatakan kemuliaan Tuhan. Berdoa untuk bangsa kami Indonesia, biarlah Tuhan terus memulihkan. Bersyukur untuk vaksin yang semakin luas disebarluaskan. Terima kasih Bapak, biarlah ini sungguh-sungguh bisa memulihkan bangsa ini dari rantai COVID. Kami juga berdoa untuk berbagai tantangan masalah, disintegrasi bangsa, masalah radikalisme, kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang berusaha memecah belah keutuhan persatuan bangsa ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami korban bencana alam di mana saja, bahkan juga korban kekerasan yang mendapat perlakuan ketidakadilan. Tuhan, biarlah Engkau hadir melawat mereka, menghibur mereka, memberikan kekuatan. Jadikan kami juga sebagai pembawa kebenaran, berani untuk menyatakan kebenaran keadilan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyerahkan doa-doa kami ini. Kami juga mau menaikkan doa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Jemaat Tuhan, Gemindo Immanuel, dan juga saudara-saudara dimanapun Anda berada, kembalilah ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.